Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Peserta Latsar CPNS yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya selaku fasilitator akan menjelaskan materi kompetensi. Materi pelatihan kompetensi ini adalah salah satu bagian dari agenda kedua, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muskamal, saya lahir di Kabupaten Bone 21 Juni 1982. Agama saya agama Islam dan alamat bertempat tinggal yakni di Samata Residen 2 Blok M6 Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pendidikan S2 Administrasi Pembangunan. Hobi saya membaca buku, dengar musik, dan berolahraga. Nomor ponsel saya 0821 9245 9393. Demikian perkenalan singkat saya. Oke. Adik-adik semua, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran kita kali ini adalah mata pelatihan yang menyangkut tentang kompetensi. Berbicara tentang kompetensi, maka kita akan berbicara terkait tentang isu penguatan kualitas sumber daya manusia. Isu kualitas pengembangan sumber daya manusia ini adalah salah satu aspek dari pengembangan SDM. Dan memang dikategorikan sangat penting, karena hal ini sudah tercermin dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah keempat untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Yakni berfokus pada penguatan kualitas SDM untuk sektor pembangunannya tentunya diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Pertanyaannya kemudian adalah, wujud birokrasi berkelas dunia itu dicirikan dengan apa? Nah, untuk mengetahui cirinya, adik-adik perlu mengetahui satu ciri yang paling mendasar adalah dicirikan dengan smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter yang meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Nah, untuk itu adik-adik semua, penguatan kualitas ASN itu harus sejalan dengan dinamika lingkungan strategis. Di antaranya adalah buka dan disrupsi. Nah, di awal saya ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman, pada adik-adik semua, apa sih buka itu? Mengapa buka dianggap sebagai sebuah lingkungan strategis yang perlu untuk diketahui? Nah, buka adalah akronim dari volatility, uncertainty, dan complexity, dan ambiguity. Buka itu dianggap sebagai sebuah dinamika lingkungan strategis, di mana di dalam lingkungan strategis dengan apa yang kita sebut dengan buka ini, itu membawa berbagai macam perubahan, termasuk salah satunya adalah perubahan karakter dan tuntutan keahlian-keahlian yang baru. Kenyataan yang ada adalah bahwa setiap elemen atau ASN di setiap instansi itu selayaknya dengan adanya buka ini, selayaknya untuk meninggalkan pendekatan dan mindset yang bersifat rigid dan peraturan, atau rule based dan mekanistis, dan yang cenderung terpola dalam kerutinan dan tidak adaptif dengan zamannya. Oleh karena itu diharapkan ASN itu memiliki sifat kompetensi dasar, utamanya ada inovasi, daya saing, dan berpikir ke depan dan adaptif. Inilah yang kemudian ingin dibudayakan menjadi satu sifat dan kompetensi dasar yang sangat krusial untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang responsif dan efektif. Karena perubahan yang dibawa oleh buka ini luar biasa. Buka dengan beragam persoalan yang muncul, ini menegaskan
kepada ASN. Ketika ASN tidak mencari cara terbaik untuk menghadapi buka ini, maka ASN itu akan menjadi tidak inovatif dan tidak memiliki kemampuan daya saing yang baik. Nah, oleh karenanya, di dalam menghadapi buka ini, ASN diharapkan untuk mampu memiliki strategi. Strategi untuk membangun saling kepercayaan satu sama lain dengan lingkungan-lingkungan strategis yang ada. Terutama dengan seluruh stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada ini adalah stakeholder yang memberikan manfaat bagi organisasi. Ketika instansi atau unit Anda mampu membangun trust yang baik dengan stakeholder, maka lingkungan dan sekitarnya akan makin membesar dan akan mengurangi potensi-potensi dan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh buka. Berikutnya, bagaimana strategi untuk mengatasi buka? Tentunya strategi yang digunakan adalah mengatasi buka dengan buka. Strategi pertama adalah dengan vision. Untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas. Dan akan memproyeksikan diri ke masa depan sehingga tidak terperangkap dengan kekhawatiran saat ini. Kemudian yang kedua adalah harus diatasi dengan understanding. Understanding atau pengertian itu dapat mengatasi sebuah ketidakpastian. Karena kamu perlu mengerti masalah yang dihadapi untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Sehingga kamu juga perlu untuk mengerti kemampuan diri untuk mengetahui cara yang tidak sesuai dengan dirimu dan menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah clarity. Dalam menghadapi kerumitan ini, seorang pemimpin dan ASN itu perlu memiliki kejelasan. Karena dengan adanya kejelasan, maka kita bisa menentukan langkah yang jelas untuk mencapai visi. Kemudian yang ketiga adalah agility. Agility itu adalah ketika terjadi keraguan, maka perlu ada ketangkasan untuk mengatasinya. Makanya seseorang diharapkan untuk mampu merencanakan dengan baik dan membangkitkan semangat agar bisa selalu untuk mencapai tujuan. Nah, dengan adanya buka ini tentunya diharapkan untuk memunculkan adaptasi kebiasaan yang baru dengan model kepemimpinan yang adaptif, di mana seorang pemimpin itu harus antisipasi, harus artikulasi, harus adaptasi, dan memiliki akuntabilitas yang baik. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari tentang buka, maka berikutnya saya akan bergeser sedikit untuk memperkenalkan tentang apa sih yang disebut dengan disruption itu. Disruption adalah inovasi, dan inovasi ini adalah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Dan disruption ini berpotensi untuk menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption juga menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Nah, adik-adik semua, adik-adik mengetahui tentang revolusi industri 4.0, saya akan memperkenalkan bahwa sekarang ini revolusi industri 4.0 itu memberikan beberapa ciri-ciri yang sangat terlihat. Pertama, revolusi industri 4.0 itu berkurangnya peran manusia karena meningkatnya peran mesin. Ya. Kemudian dengan adanya peningkatan peran mesin ini, tentunya teknologi makin berubah dengan cepat. Maka manusia itu harus selalu mampu untuk beradaptasi terus, belajar jika tidak ingin tertinggal. Kemudian yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi, juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan beberapa pekerjaan akan menghilang di masa depan. Kemudian efisiensi akan meningkat, tetapi juga diikuti oleh inequality, karena dengan teknologi dan konektivitas tidak sama untuk semua orang.
Ini adalah ciri-ciri dan karakteristik 4.0. Adik-adik semua ada pertanyaan? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, karakteristik 4.0 ini dikemukakan oleh salah seorang ahli, yakni Peter Drucker tahun 1997, yang meramalkan bahwa ke depannya pendidikan tinggi itu akan mengalami krisis, dan di masa yang akan datang akan ada banyak perubahan dalam cara mengajar dan proses belajar. Dan bahkan ada juga salah satu profesor, yakni disebut dengan Profesor Colin tahun 2017, berkhawatir bahwa kesiapan dosen dan peserta didik dalam merespon perkembangan teknologi itu akan menjadi masalah. Universitas harus memiliki kapabilitas untuk mengelola konvergensi yang ada, sehingga hal ini hanya bisa kita dapatkan di dalam karakteristik revolusi industri 4.1. Nah, berikutnya adik-adik perlu ketahui bahwa selain revolusi 4.1, kita mengenal juga ada perubahan society atau perubahan kemasyarakatan. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa society itu sudah bergerak dari society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hingga society 5.0. Society 5.0 itu bercirikan dengan masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang memiliki informasi-informasi yang terkait dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itulah yang kemudian nanti akan sangat bermanfaat, terutama di dalam mengelola kecerdasan-kecerdasan buatan teknologi robotik, ya, yang akan membantu pelayanan. Dan ciri-ciri masyarakat yang berada di dalam Society 5.0 ini adalah masyarakat yang menggunakan teknologi super canggih. Mengapa? Karena mereka sudah paham betul bahwa di dalam masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan digital. Masyarakat yang sangat kritis dengan kondisi dan keadaan. Dan mereka sangat terbiasa dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi yang melatar belakangi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar instansi kita itu sangat banyak. Dan ketika kita tidak bisa merespon perubahan-perubahan tersebut, maka instansi Anda, instansi kita, tempat kita bekerja akan tergerus dengan perubahan. Nah, adik-adik semua, sekarang saya akan coba mengaitkan antara mata pelatihan kita hari ini, yakni mengenai konsep kompetensi. Berbicara tentang kompetensi, maka kita akan berbicara tentang skill, knowledge, dan attitude. Tetapi, skill, knowledge, attitude ini adalah sebuah variabel yang mandiri. Nah, di dalam konsep kompetensi ini, kita akan menemukan bahwa kompetensi ini adalah merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Nah, adik-adik semua, saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa di dalam nilai-nilai dasar aparatur sipil negara itu ada yang disebut dengan berakhlak. 7 nilai dasar ASN ini adalah 7 nilai dasar yang perlu untuk diinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang menyangkut tentang kompeten. Panduan perilaku dalam kompeten itu terdiri dari 3. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain untuk belajar. Dan ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, adik-adik sekalian, setelah mengetahui panduan perilaku itu, saya coba memperkenalkan sebuah teori tentang gunung es. Ya, kompetensi menurut gunung es itu adalah kompetensi yang terdiri dari 2 hal. Ada yang tampak di permukaan dan ada yang tersembunyi.
Sesuatu yang tampak di permukaan seperti sebuah gunung es itu adalah ada keterampilan, ada pengetahuan, dan perilaku. Tetapi sesuatu yang tidak tampak, ya, yang tertanam di bawah laut itu, di dalam sebuah teori gunung es itu adalah sikap, nilai, konsep diri, karakter, motif, dan bawaan. Dan inilah yang sangat sulit, dan kepribadian inilah yang tidak tergambarkan dan agak berat di dalam pengembangannya. Makanya adik-adik semua harus mengetahui apa-apa saja bagian yang sulit untuk dikembangkan tersebut agar memiliki sikap, konsep diri, karakter, dan motif bawaan yang baik. Nah, adik-adik semua yang saya banggakan, apa sih yang diharapkan di dalam aparatur sipil negara itu, terutama terkait dengan kompetensi itu? Tentunya, seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi, kompetensi itu mengacu kepada melaksanakan tugas terbaik. Adik-adik harus membiasakan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas yang terbaik, adik-adik harus mampu untuk memiliki karya, ya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya yang nyata. Kemudian yang kedua, memiliki makna hidup yang bekerja baik. Pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tipikal individu semangat berkarya yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Nah, ini yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa keseluruhan aspek dari pengembangan dan pemberdayaan kompetensi itu dan peningkatan kompetensi itu adalah tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka untuk menyongsong perkembangan dan perubahan sumber daya manusia untuk mampu berkualitas dan berdaya saing, sehingga kita mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dan menjadi Smart ASN 2024. Saya kira demikian pertemuan kita, adik-adik semua yang saya banggakan untuk mata pelatihan kompetensi. Ada pertanyaan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi adik-adik semua, di dalam instansi memang kita memiliki banyak persoalan yang ada. Dan persoalan tersebut mesti harus dilihat dan diidentifikasi dengan teknik yang baik dulu. Ketika itu adalah persoalan personal, maka harus dikembalikan kepada ASN-nya. Ketika adik-adik malas dan tidak rajin dan tidak menegakkan kedisiplinan, saya kira ini adalah sebuah contoh yang kurang baik. Makanya harus dirubah dan perlahan-lahan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri, terutama kepada aspek motivasi supaya kita selalu bisa bersemangat bekerja dan memiliki integritas yang baik. Karena nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan itu adalah salah satu fondasi yang baik dalam rangka untuk menegakkan kompetensi. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya adik-adik semua. Jadi adik-adik semua yang saya banggakan dan yang saya cintai, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian selalu bahagia, selalu semangat, dan mengerjakan tugas dengan baik, ya, sebagaimana yang telah diberikan oleh fasilitator. Dan mudah-mudahan, ya, setelah pulang dari pembelajaran ini dan kembali ke rumah masing-masing, mampu untuk menetapkan dan membiasakan diri untuk selalu menemukan panduan perilaku di dalam kompetensi ini. Sehingga kedepannya kita akan menjadi manusia-manusia pembelajar yang mampu untuk bermanfaat bagi orang banyak, bagi organisasi, bagi bangsa dan negara. Saya kira demikian. Adik-adik semua, waktu kita semakin bergulir, dan ketika ada pertanyaan, saya bisa dikontak melalui WhatsApp, ya, untuk pelaksanaan tugas-tugasnya juga bisa dikonsultasikan melalui WhatsApp. Saya kira demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.